Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi diminta jadi imam. Ayat yang saya baca itu surah Luqman. Satu-satunya nama orang yang bukan nabi, Pak. Luqman itu tidak nabi, tapi disebutkan namanya dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surah. Kenapa namanya diabadikan di dalam Quran? Karena dia seorang ayah yang sukses mendidik anaknya. Disebutkan Luqman itu tukang kayu, fisiknya sangat sederhana, wajahnya itu juga pesek disebutkan, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Secara fisik Luqman tidak menarik, akan tetapi namanya diabadikan di dalam Quran karena sukses mendidik anak. Jadi kita ini sebagai orang tua nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bisa bikin anak tapi tidak bisa mendidiknya. Bukankah kita ini ingin hidup di dunia ini bahagia? Dan kebahagiaan itu tidak hanya kita peroleh selama di dunia ini, tapi kita juga ingin sukses sampai akhirat. Reuni kita itu bukan karena reuni kawan SD. Reuni itu bukan karena kita ini teman SMA. Reuni itu bukan kita sama-sama satu kampus dulu. Reuni yang terbaik adalah kita semuanya berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama bapak, bersama ibu, beserta anak, beserta cucunya. Nah, apa yang harus dilakukan? Rajin kita ini beribadah kepada Allah seperti yang tadi diminta. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, ayo sholat. Ya bunayya aqimis shalah. Bapak ibu harus bisa memastikan seluruh anggota keluarganya melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti perintah Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tersayang, aqimis shalah. Tatkala sebuah rumah kebakaran, di saat seluruh anggota keluarganya sedang asik tidur, hanya bapaknya saja yang bangun. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah tatkala terjadi kebakaran di dalam sebuah rumah? Maka dia akan berteriak, kebakaran, kebakaran. Dia akan berusaha membangunkan anak dan istrinya untuk tidak terbakar ke dalam api yang sedang membakar rumahnya itu. Itu kebakaran di dunia. Kita berusaha agar tidak ada satupun keluarga kita yang terbakar di dalam rumah kita sendiri. Ketahuilah, neraka itu ribuan kali lipat panasnya. Mari kita bangunkan anak kita yang lagi asik tidur. Karena membiarkan mereka tidur itu sama seperti membiarkan mereka terbakar dengan siksa api neraka. Bapak ibu harus bisa memastikan bahwa anaknya semua harus bangun sholat subuh. Tidak boleh ada yang terlambat. Kita sholat saja di dalam Quran disebut celaka. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dari sholatnya terlambat. Sholat subuhnya jam 7, sholat asarnya jam 6. Yang sudah sholat saja disebut celaka. Walladzina hum yura'un, tatkala sholat itu dikerjakan dengan riya. Bagaimana kalau sejak awal kada sembahyang? Sampai ada lagunya, Bu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ada orang yang ingin umurnya panjang, ada orang yang punya pangkat, ada orang yang punya jabatan, ada orang punya kekayaan berlimpah. Ada swasembah yang apa gunanya? Nah, oleh karena itulah kita harus bisa memastikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai kita ini menjadi andil bagi keluarga kita untuk masuk ke dalam neraka gara-gara kita tidak menyuruh mereka melaksanakan salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wassabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar kalian untuk melaksanakan hal tersebut. Ini peringatan Isra dan Mi'raj. Peringatan harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan. Harus bisa kita pastikan tidak ada sejak kita hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini orang yang kemudian meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita punya moto NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harga mati, maka sholat 5 waktu itu adalah harga mati yang tidak mungkin bisa ditawar-tawar lagi, karena perintah sholat itu dijemput ke langit. Mengingat pentingnya masalah sholat ini, jangan pernah menyepelekan sholat. Orang yang menyepelekan sholat sesungguhnya menyepelekan Allah dan Rasulnya. Quran di dalam surah Al-Isra itu juga menyampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Tempat terbaik yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Dari sekian banyak masjid, tempat terbaik itu ada 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah. Barang siapa yang sholat di Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 pahalanya. Itu sholat di Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di masjidku, pahalanya sama dengan 1.000. Itu sholat di Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa pahalanya 500. Lalu apa maknanya untuk kita ambil ibrah dan pelajaran? Jangan jauhi masjid. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu secara aklamasi akhirnya Nabi menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Apa tugas pemimpin pertama kali? Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Dalam tempo yang tidak lama terbangunlah Masjid Quba, lalu kemudian terbangunlah Masjid Nabawi. Karena itulah, kalau kita ingin generasi ini baik, kalau kita ingin anak-anak muda kita baik, dekatkanlah mereka dengan masjid. Pada hari kiamat nanti diceritakan, di padang mahsyar, orang kepanasan, semua orang kemudian merasa sangat panas. Pada saat itu ada 7 golongan yang dapat payung, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jauh Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada saat itu, Rabbi ini askantu min dzurriyyati fi wadin min ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Itu doa Nabi Ibrahim tatkala pertama kali berada di sekitar Ka'bah. Pada saat itu belum ada orang, belum ada penghuni, nggak ada penduduknya. Apa doanya? Ya Allah, tolong beri aku tempat fi wadin, di sebuah lembah, min ghairi dzi zar'in, tanpa ada pohon. Gersang pada saat itu Mekah, gersang panas. Tapi apa yang kemudian membuat Nabi Ibrahim merasa optimis dia akan bisa hidup di tengah gersang itu? Tatkala dia meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih balita, apa katanya? Inda baitikal muharram. Tapi sekalipun tandus, mereka tinggal di sisi rumahmu yang mulia. Ya Allah, agar mereka kelak generasi-generasi itu menegakkan sholat. Nah, karena itulah perintah ayah kepada anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Muru auladakum. Perintahkan anakmu salat pada usia 7 tahun.
Wadribuhum, dan tatkala anak itu tidak mau sholat boleh dipukul pada usia 10 tahun, itu anak-anak. Bagaimana kalau justru orang tuanya yang tidak sholat? Kalau 10 tahun dipukul, ini yang kada sembahyang umur 30, 35, 40, 50, 60. Digantung saja orang tua yang seperti ini. Ini tiang agama. Bagaimana kalau tiangnya saja dihancurkan? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang bagi agama. Bagaimana kalau tiangnya ini justru kita sendiri yang menghancurkannya? Alhamdulillah, di tengah perumahan ini sudah ada musola, babus salam. Apalagi yang harus kita kerjakan kecuali memakmurkan. Setiap langkah bapak ke sini itu akan dihitung, dinilai. Setiap langkah kaki kanan akan menambah pahala kebaikan bagi kita. Setiap langkah kaki kiri akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Mana tempat yang dijanjikan sebegitu besar pahalanya selain masjid? Kita pergi ke kantor nggak ada jaminan. Kita pergi ke pasar nggak ada jaminannya. Tapi tatkala kita berangkat ke masjid, langkah kanannya dihitung sebagai kebaikan. Setiap langkah kaki kirinya menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, dekatkan anak kita dengan masjid. Bikin kegiatan di masjid, bikin perlombaan di masjid, bikin aktivitas. Jangan sampai akhirnya gara-gara anak-anak kita tidak memakmurkan masjid, kemana mereka lari? PlayStation, main game. Quran menyatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahwat." Hati-hati akan muncul generasi belakangan, adha'us salat, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Quran sudah sejak awal bicara akan muncul generasi yang seperti itu. Jangan sampai kita sesudah melaksanakan kegiatan seperti ini justru abai terhadap masalah yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita peringati. Justru setelah kita peringatan Isra dan Mi'raj, justru masjid makin sepi dan sholat tidak pernah dikerjakan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari pada saat itu oleh malaikat Jibril. Apa tawarannya? Diberi minum. Satu Nabi ditawari susu, satunya ditawari khamar, bir yang memabukkan. Ternyata Nabi mengambil susu. Lalu kemudian malaikat nyatakan, asabtal fitrah. Pilihanmu benar sesuai dengan fitrah yang bersih. Karena itulah fitrah yang bersih itu adalah minum susu. Bayi yang baru lahir, dilahirkan, itu yang terbagus adalah ASI. Minum susu yang terbaik. Tapi apa yang terjadi dengan diri kita hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak minuman yang ada di muka bumi ini yang rata-rata halal, rata-rata bermanfaat, rata-rata berguna. Ada saja yang lalu nyari bir, ada saja yang mencari khamar, ada cara yang memabukkan. Itu tidak sesuai fitrah. Kalau orang sudah minum bir, dia akan mencari yang jauh lebih berat lagi. Narkoba. Hati-hati. Itu adalah melanggar fitrah. Dan hati-hati. Generasi ini adalah generasi yang bisa dirusak. Kita tinggalkan sholat. Lalu kemudian anak kita sibuk dengan mabuk-mabukan dan minuman keras. Padahal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diajarkan untuk memilih makanan yang bersih. Dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengkonsumsi sesuatu hal yang sejak awal bersih. Kulu min rizqillahi halalan thayyiba, makanlah dari rizki Allah itu yang halal lagi baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, peristiwa Isra dan Mi'raj itu diceritakan dalam Quran. Peristiwa Isra bahkan ada satu surah yang bernama Al-Isra. Peristiwa Mi'raj dalam surah An-Najm. Itu peristiwa Mi'rajnya. Jadi Isra dan Mi'raj dalam surah An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, disebutkan. Salah satu dari ayat yang bercerita, hati itu
tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Dan Nabi diperlihatkan pada saat itu peristiwa surga, neraka, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan malaikat. Diperlihatkan kepada Nabi kita tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira pelajaran pentingnya bagi kita tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj itu diceritakan dalam Quran? Jangan jauhi Quran. Ingat, jangan jauhi Quran. Karena itu pesan saya, hanya 3 saja sebetulnya dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini. Salat 5 waktu harga mati. Usahakan salat di masjid dan makmurkan masjid. Dan yang ketiga, mari kita baca Quran. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini diabadikan dalam Quran. Cita-citakan Bapak Ibu hadirin sekalian. Ahlul Quran disebutkan ahlullahi wa khassatuhu. Orang yang hafal Quran adalah keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Ahlullah disebutkan. Apakah Bapak Ibu tidak berkeinginan dan bercita-cita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita baca ini adalah luar biasa. 1 huruf saja kita baca, kita sudah dapat 10 pahalanya. Kita membaca alif lam mim, kita sudah dapat 30 pahalanya. Kita baca subhanalladzi asra bi'abdihi, berbicara tentang Isra dan Mi'raj, sekian banyak pahalanya diberikan kepada kita. Sekarang saya tanya, dari mana kita memperoleh pahala selain lewat sholat? Dari mana kita dapat pahala selain memakmurkan masjid? Dari mana derajat kita akan terangkat kecuali lewat Quran? Bagaimana kita akan masuk surga tanpa Quran, tanpa sholat dan tanpa masjid? Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami bersama. Cintailah Quran. Cita-citakan. Harus di planning. Ada planning itu bagaimana, Bu? 1 rumah 1 hafid. Itu harus jadi cita-cita. 1 rumah harus ada 1 orang yang menghafalkan Quran. Kenapa? Karena 1 orang keluarga yang hafal Quran akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dan orang tuanya nanti akan diberikan mahkota pada hari kiamat. Karena hanya dengan ini kita akan menjadi baik. Karena dengan seperti inilah kita kemudian akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citakan. Saya sudah nggak punya anak lagi, Ustaz. Cucu kita. Saya sudah nggak punya cucu. Mari hidupkan taklim-taklim Quran, majelis taklim Quran. Mana ada majelis yang di situ ada Quran, kita bayar guru-gurunya. Tatkala guru bahasa Inggris kita mampu membayar 1 juta. Tatkala guru bahasa Perancis, bahasa Mandarin kita bayar mereka jutaan. Kenapa? Untuk guru ngaji bayar 100.000 per bulan itu juga suka telat. Tidak kita bayar guru ngaji sebagaimana layaknya. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita cita-citakan kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabadikan banyak hal, termasuk juga cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda dengan hadirnya kita di tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hajat-hajat dan keinginan kita dengan hadirnya kita di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mempertemukan kita di malam hari ini, tapi juga kelak mempertemukan kita dengan anak kita, suami, istri, dan orang tua kita di surganya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.